15. Kita akan buka Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Ya, saya share ya. Mana tadi? Oh, hilang. Sebentar. Yes. Keluaran 15 ayat 26. Pak Endro Suryanto boleh tolong bacakan? Keluaran 15 ayat 26. 15 ayat 26. Demikian bunyinya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada seorang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, sekarang lihat ya. Sebab aku Yehova Rafa, ya. Kemarin kita sudah belajar Jehovah Jireh di dalam Kejadian 22. Terus kita belajar lagi Jehovah Roy di dalam Mazmur 23. Sekarang kita belajar Jehovah Rafa dari Keluaran 15 ayat yang ke-26 ini. Lihat, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Yehova yang adalah Elohim dan melakukan pada apa yang benar, memasang telinga kita kepada perintah-perintah dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Yehova Rafa. Saudaraku, nanti di akhir zaman, di dalam pelajaran eskatologi tentang rapture ya, second coming, di dalam Alkitab kita sebenarnya tidak menuliskan adanya rapture sebelum aniaya. Jadi rapture itu terjadi setelah antikristus datang, ya. Kemudian di saat-saat terakhir, ya, di saat itu, saat antikristus berkuasa di muka bumi ini, maka ada sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga, sangkakala keempat, kelima, keenam. Setiap sangkakala dibunyikan, maka penyakit-penyakit Mesir itu akan turun menimpa dunia ini yang jahat ini. Namun orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan kita, Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 11, ya. Barang siapa berseru pada nama Tuhan, ya, akan diselamatkan. Dan ayat 13. Orang yang memanggil nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya. Jadi orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, yang tidak mengenakan tanda di tangannya, ya, yang tanda di tangannya itu kalau Anda baca di video saya yang lain itu tentang bersyahadat, ya, syahadat di saat itu, maka mereka akan dipisahkan. Mereka melihat sama seperti orang Israel melihat tulah di Mesir, sama seperti orang-orang Israel itu melihat kutuk penyakit itu datang ke Mesir, tapi mereka nggak tertimpa. Ajaib ya. Di Mesir itu mereka lihat semua pekerjaan-pekerjaan cuma tulah Mesir, dan tulah Mesir itu nanti terjadi kembali, persis tulah Mesir itu terjadi kembali, dan lebih dahsyat karena seluruh dunia. Sepertiga dunia itu hancur ya, menghancurkan sepertiga dunia itu tulah Mesir itu nanti. Dan orang-orang yang tidak mengenakan tanda itu melihat tetapi tidak kena, sama seperti orang Israel, lihat tapi tidak kena, ya. Tidak akan tertimpa penyakit manapun, tulah manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Yehova Rafa. Nah, nanti lihat di video saya second coming ya, second coming nanti Anda lihat. Nah, saudaraku, banyak orang, saya tidak akan bicara second coming ya, tapi saya lagi cerita, akan lebih baik Anda bersiap-siap sekarang
dengan aniaya daripada Anda siap-siap tidak dianiaya. Kalaupun nanti Tuhan ternyata datang untuk rapture tanpa ada aniaya, maka Anda semua akan sudah siap toh. Tapi kalau Anda tidak siap-siap untuk aniaya, karena masalahnya di saat kita tidak siap-siap, maka nanti kita banyak yang gugur saat aniaya. Itu cerita tentang minyak, ya. Itu cerita tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijak. Kita siapkan minyak kita, tiap pagi kita doa, ya, luangkan waktu buat berdoa, luangkan waktu ketika Anda diproses sama Tuhan. Itu semua saudara harus siap. Jangan berkata saudara siap dengan antikristus, jangan berkata Anda siap dianiaya saat karaktermu sendiri ketika disenggol sama istrimu atau suamimu, kamu nggak terima. Ketika kamu disakiti oleh saudaramu, kamu nggak terima. Ketika disakiti sama majelis gereja, atau kamu tidak sengaja tersinggung sama Pak Pendeta, kamu nggak terima. Mustahil Anda siap dengan aniaya kalau karakter Anda sendiri nggak siap. Oh, nanti pasti pada saatnya siap, Pak. Enggak. Cara bekerja itu nggak seperti itu. Namun, kalau Anda mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bijaksana ini, maka Anda akan lolos. Nah, sekarang kita balik. Orang-orang yang lolos ini, ya, dia akan berseru kepada nama Tuhan dan ia menyembuhkan. Pak, tapi itu kan ceritanya nanti antikristus. Kalau sekarang gimana kalau saya? Oh, sama saja. Antikristus sudah ada sekarang. Belum menyatakan dirinya. Nah, saat ini meterai-meterai itu sudah mulai dibuka. Sangkakalanya belum. Meterai itu sudah dibuka dan tulah Mesir sudah mulai terjadi. Gempa bumi, kelaparan, penyakit, perang, itu semua sudah terjadi. Tetapi orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan, orang yang percaya kepada nama Tuhan kita siapa? Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, itu kan ngambil dari Yoel sebenarnya kan. Yuk kita buka dulu deh ya. Kita skip dulu nih, kita buka di Roma. Ini penting ya, pemahaman ini penting karena banyak orang akhirnya bingung. Roma 10 ayat 9 dulu kita mulai. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah kurios, ya. Oh, nggak sembarangan ya. Ini kurios ya. Artinya apa? Majikan. Kalau majikan berarti hartamu, apa yang Anda miliki adalah miliknya Yesus. Nggak sembarangan Anda memanggil kata Kyrios di zaman itu. Anda bisa disembelih gara-gara berkata Yesus Kyrios. Anda berkata Yesus adalah Elohim, adalah Theos, nggak masalah. Karena Kaisar pun ngaku dirinya Theos. Dan itu nggak masalah. Batu-batu pun dianggap Theos. Tetapi kalau bilang Kyrios, hanya Kaisar yang boleh dipanggil Kyrios. Wah, hati-hati Anda zaman itu. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membagikan Yesus telah bukan nanti. Orang Islam nggak percaya, tapi telah memanggilkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Bukan memanggil yang lain, memanggil Yesus adalah Kyrios. Itu penting sekali. Apakah Yesus adalah Allah? Oh, tentu Yesus adalah Elohim sendiri. Tetapi pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan kita itu penting. Ya, lihat. Kita buka di dalam ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, kepada Kurios tadi, Yesus tidak akan dipermalukan. Ya, dan kita lihat ayat 13, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini mengutip dari Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru kepada nama Yehova akan diselamatkan. Tetapi kita lihat di dalam Roma 10 ayat 9, bahwa nama Tuhan kita, barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan. Beberapa Alkitab, Indonesia ini diganti Yahweh. Ya, beberapa Alkitab salah ya. Ini Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yesus. Sebab Yesuslah Sang Yehova itu sendiri. Nah, kita kembali ke dalam Keluaran tadi ya, Keluaran 15 ayat 26. Singkat aja ya. Nah, nanti Anda bisa putar kembali videonya. Jangan lupa di-like, dan di-share. Keluaran 15 ayat 26. Nah, sorry, saya tadi agak berat sedikit. Nah, kita balik lagi. Ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yehova itu
Yesus yang kita kenal hari ini adalah Yehova yang disembah oleh orang Israel. Itu yang menyembuhkan kita. Nah, syaratnya Anda harus satu, mendengar suara Tuhan Yesus. Mana suaranya, gimana dong dengarnya? Dari Alkitab yang Anda baca. Anda jangan ngarang-ngarang pengen dengar suara Tuhan audible segala macam. Oh, impresi. Beberapa Tuhan mengajarkan. Oh, jangan. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, percaya kepada yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis. Dan waktu Abraham itu berkata kepada orang kaya dan Lazarus, orang ada cerita Lazarus dan orang kaya, setelah ada di dunia itu kitab Musa dan para nabi. Kalau mereka aja nggak percaya dengan kitab Musa dan para nabi, bagaimana sekalipun orang mati bangkit, mereka juga nggak akan percaya. Kalau Anda tidak percaya kepada firman Tuhan yang tertulis, sekalipun ada suara pakai toa, Anda nggak akan percaya. Di belakangmu, di kupingmu tuh ya, Yesus adalah Tuhan, nggak percaya. Karena harus baca. Itu penting. Dan melakukan apa yang benar. Dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya. Tetap firman, mengikuti segala ketetapannya. Tetap setia ya. Satu, yang mendengarkan. Mendengarkan. Dari mana dengarnya? Dari firman Kristus. Ya, karena iman kita datang dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi rema. Ya, di dalam Roma dikatakan iman datang dari rema Kristus. Roma 10 lagi ya, ayat 17. Iman datang dari rema Kristus. Roma 10 nanti Anda baca satu pasal setelah doa ini. Kemudian ya, melakukan apa yang benar. Apa yang benar? Dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya. Apa sih yang benar? Apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu yang ada dalam Alkitab, tuntunannya. Ketika kamu yang tidak benar itu adalah buah dari daging. Makanya Anda harus dituntun oleh Roh Kudus. Dan selalu memasang telingamu pada perintah-perintahnya. Selalu standby. Karena setelah Anda lulus dengan satu perkara, kemarin kita sudah belajar domba dan serigala, dan kemarin lagi kita sudah belajar tentang Jehovah Jireh. Setiap satu level Anda lulus, Anda akan naik kelas, diuji lagi. Sepanjang umur hidup Anda tidak akan pernah lolos dari ujian dan pencobaan. Tetapi ketika Anda mengulang pencobaan yang sama dan makin yang sepele-sepele aja nggak lulus, nggak akan naik-naik. Tapi kalau Anda lulus, Anda akan naik kelas dan Anda akan diberi perintah-perintah yang baru. Firman Tuhan, rema-rema yang baru itu akan keluar lagi. Dan itu akan membuat Anda hidup di dalam ketetapannya. Dan kita, kalau kita hidup dalam ketetapan, karena kita sudah ditetapkan, kita ini punya satu destiny sampai akhir hidup kita. Maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun. Saya tetap percaya bahwa orang benar ya itu akan disembuhkan. Saya tetap percaya. Saya percaya, saya agak kolot ya dalam masalah ini. Saya agak kolot. Ketika ada ini bukan untuk menghakimi ya, tetapi saya kasih tahu Anda. Saya kenal baik dengan seorang hamba Tuhan yang mati muda. Ya. Banyak orang bertanya-tanya, Tuhan mengapa dia hamba Tuhan pendeta tapi mati muda? Nah, banyak orang nggak ngerti. Dia punya apa sama Tuhan? Jiwanya selamat, tapi tubuhnya dia rugi. Karena dia melanggar sebuah perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya kasih tahu rahasianya. Pendeta ini ternyata delojo. Kalau makan sate bruto itu satu panci, saudara. Tubuh kita ini bait Allah. Ya. Dan keserakahan, hawa nafsu itu termasuk dari menuruti keinginan daging. Wah, tapi kalau hamba Tuhan diurapi. Loh, masalah pengurapan urusan nanti. Urapan tinggal urapan. Tetapi hidup menurut perintah-perintahnya, menuruti segala ketetapannya, oh itu cerita yang lain, itu berkat lagi. Anda akan terima berkat rohani, ya saat Anda percaya dengan tulus hati dan diproses dalam karakter Anda, tetapi Anda akan punya berkat jasmani saat Anda juga menjaga hidup Anda, tubuhmu yang bait Allah itu. Jangan bilang rokok itu dosa, makan sate kambing tiap hari nggak dosa. Oh, hati-hati Anda. Jadi walaupun Jehovah Rafa, Anda tiap hari makan sate kambing, 20 tusuk setiap hari,
Jangan salahkan Tuhan. Tuhan, di manakah engkau, mengapa aku stroke? Wah, Tuhan, aku di sebelahmu waktu kamu makan dengan lahap, aku menonton, kata Tuhan Yesus bilang begitu. Terus kamu stroke, kamu teriak-teriak, Tuhan tidak adil, aku melayani Tuhan memberikan hidupku. Tuhan bilang, adil dong, kamu tiap hari makan 20 tusuk, kasih aku aja kagak. Loh Tuhan, ngasihnya bagaimana? Kan engkau roh, saya ini kan daging. Nah iya, firman Tuhan di dalam Matius 25 berkata, apa? Jikalau kamu melakukannya untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Apa? Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, tengok di penjara, besuk orang sakit, rawat orang sakit. Kamu melakukannya untuk aku. Tapi kamu sate 20 tusuk setiap hari kamu habiskan sendiri. Kamu stroke sekarang kamu nanya di manakah aku? Oh, jangan. Ya, sate bruto kamu makan sepanci, tiap minggu makan 1 panci kamu sate bruto saking doyannya. Jangan salahkan aku. Ketika kamu mati muda, ketika kamu jantungnya sampai tiring, ketika kamu sampai harus kena diabetes, salah sendiri pagi siang malam kamu minum Coca-Cola, minum kopi kental manis. Jangan salahkan Tuhan. Itu ada perjanjian dengan Tuhan untuk merawat tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, yang suci, yang mulia. Jadi jangan salahkan Tuhan ya, ketika kamu sakit, introspeksi dulu, jangan-jangan kita ndelojoh makannya. Sehari, oh, Tuhan Yesus ngajari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Lihat ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemarin Pak Jenderal Tobing protes, harusnya bukan secukupnya dong. Yaitu apa? Give us our daily bread. Roti kami setiap hari. Ya. Tetapi di dalam kata give us our daily itu roti sehari-hari. Artinya Anda akan makan sampai kenyang, tetapi bukan ngelojoh. Karena ketika orang Israel di padang gurun, dia makan burung puyuh itu, dia makan satu masih di mulut dagingnya, dia masih ambil lagi, jejilkan lagi sampai muntah. Itu ngelojoh. Dan Tuhan murka karena itu. Ketika orang Israel makan mana diambil lebih dari sehari, maka mana itu busuk. Jadi terjemahan berikan pada hari makanan kami yang secukupnya itu sebenarnya adalah konteks bahasa Indonesia. Dan itu bagus ya, daily bread. Tägliches Brot, tägliche Brot dalam bahasa Jerman. Ya, itu bagus banget ya, tägliche, tiap hari. Sifatnya harian. Maka kalau kamu berlebih hari itu, kamu harus bagi ke orang. Kalau kamu paksa untukku dan untukku, kamu sakit. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan berkata, Jehovah Rafa, aku yang menyembuhkanmu, tapi kamu tetap sakit karena kamu tidak mau berbagi. Ketika kamu berdiakonia dan berbagi, banyak sekali masalah-masalah dalam hidupmu yang selesai. Waduh, Pak, duit lagi, duit. Oh, saya nggak suruh ngasih duit ke saya, bukan suruh ngasih duit ke gereja. Anda berdiakonia, bagi periuk nasi Anda. Nanti masalah hidupmu itu banyak yang selesai. Percaya nggak? Karena banyak masalah dalam hidupmu itu gara-gara kamu untukku dan untukku. Dan kamu salahkan sama Tuhan. Kita salahkan Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas sekali. Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya. Berikanlah setiap hari. Ya, our daily bread. Tapi Anda makan sekuatnya untukku dan untukku. Diakonia banyak sekali menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Bukan kasih kolekte ke gereja ya. Tapi kalau gereja itu melakukan diakonia, kasihkan di situ, percayakan. Tapi kalau gereja itu kayak tempatnya Pak Daniel Alexander itu kan benar-benar real kan, pesat Nabire itu kan. Hari Minggu besok ya, jangan lupa ya. Kita ada pesat Nabire. Ada Pak Daniel Alexander bahwa firman Tuhan di gereja online kita di jam 7 hari Minggu. Kalau nanti sore jam 3 jam 7 itu berarti jam 3 sore. Saya ingat Eropa terus ya, sorry ya. jam 7 malam waktu Indonesia. Nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia ada tentang Israelologi Monique Rakers. Besok jam 7 malam ada lagi Daniel Alexander. Ya. Jadi saudaraku, ketika Anda
hidup berbagi, dan Anda akan banyak mujizat terjadi dalam hidup Anda. Karena Anda menjadi mujizat bagi sesamamu. Dan ketika Anda berkata, Tuhan, aku butuh mujizat yang lain. Dia kasih. Karena kamu sudah menjadi mujizat bagi sesamamu. Nah, saudara, kita baca di dalam Alkitab tadi ya, taati, taat, 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 taat. Taatnya selalu next level tadi ya, bolak-balik diulang ya. Taat, mentaati, hidup menurut ketetapan. Endingnya itu ketetapan. Kenapa? Karena kita sudah ditetapkan. Kita punya destiny. Anda semua punya destiny. Saya dan Anda punya destiny. Sampai itu terjadi destiny itu. Dan Tuhan mau kita dipelihara destiny itu sampai kita tercapai. Nah, kemudian saudaraku, ia adalah Jehovah Rafa. Nah, ketika Yesus mati di salib, kita buka ayat terakhir ya. Yesaya 53 ayat kelima. Yesaya 53 ayat kelima, Ibu Nerliana boleh bacakan Yesaya 53 ayat kelima, ayat terakhir. Yesaya 53. Kelihatan. Yesaya 53, ya bisa di-mute, unmute sendiri, mikrofonnya bisa dinyalakan sendiri. Ya, Yesaya 53, apa Pastor? Ayat kelima. Ya, Yesaya 53 ayat kelima, demikian bunyinya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian. Ini Yesaya 53, nggak usah ditanyakan lagi, ini tentang Yesus. Yesus yang mati di salib, bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita. Semua pemberontakan kita, semua ngawur-ngawurnya kita, semua keserakahannya kita, ketamakannya kita, ya, yang membuat kita sakit, semua dendam kita, sakit hati kita, kebencian kita, yang membuat kita sakit. Ya kan? Kalau Anda penuh kebencian, itu kan Anda kena kanker, kena tumor, kena sembelit. Kalau Anda tukang marah, yang dikit-dikit marah, ya, Anda kan kena apa itu namanya, hepatitis, apa segala. Kalau orang apa, nenek saya dulu bilang, waduke loro. Waduk itu apa sih? Bukan perut, ulu hati. Ulu hati. Oh iya, dan itu bisa jadi hepatitis. Sering lama-lama sakit dalam, ngamuk terus, kenapa jengkel sama suaminya, jengkel sama istrinya, mau cerai nggak berani, karena takut sama Tuhan, tapi malah bunuh diri akhirnya, mati pelan-pelan. Bukan terus dicerai, bukan. Ya Anda yang harus datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, ada apa denganku Tuhan? Dan kalau kita mau bertobat, dia tertikam. Dia sudah tertikam oleh pemberontakan kita. Diampuni. Diremukkan oleh kejahatan kita. Jadi saudara-saudara yang lagi marah sama istrinya atau suaminya, atau sama anaknya, atau sama mertuanya, atau sama siapapun, Anda lagi marah, lagi memendam kemarahan. Bukan Anda dendam, tapi memendam kemarahan. Karena nggak keluar tiap hari. Aduh, lihat lagi ambil gelas 1 nggak dicuci, ambil gelas 2, gelas 3, gelas 4, satu hari bisa pakai 10 gelas nggak dicuci. Ya, terutama kalau Anda yang adiknya Anda sudah berkeluarga, lalu ada adik suami atau adik istri Anda tinggal serumah dengan Anda itu, wah paling ruwet itu ya, paling ruwet itu pokoknya itu. Nah, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus dan oleh bilur-bilurnya sembuh. Jadi Pak sudah terlanjur, Pak sekarang sudah stroke, gimana nih Pak? Ya sudah, minta ampun sama Tuhan. Kemarin belojoh Tuhan, saya nggak berbagi, saya makan sate tiap hari 20 tusuk. Kalau Anda boleh makan sate tiap hari, sehari 5. Sisanya yang 15 Anda bagi orang yang miskin. Ya maksimum 5 tusuk. Wah 5 tusuk, tapi tusukannya gede-gede sak. Bogem-bogem ya sami mawon, semati. Itu bukan saya ngutukin ya, semati, boleh seminggu aja mati itu. Makan sate 5 tusuk sebogem-bogem. Yang enggak begitu maksudnya. Makan itu secukupnya ya, secukupnya. Jangan belojoh. Makan sate kambing sebogem-bogem 20 tusuk sehari mati. Jangan bilang Jehovah Rafa itu. Itu namanya mencobai Tuhan. Bagi. Karena kita itu harus berbagi. Kalau nggak berbagi, oh itu dosa besar itu. Ia tertikam oleh karena pemberontakanmu,
ia diremukkan oleh karena kejahatanmu, dan jarak yang datang keselamatan bagi kamu ditimpakan kepada Yesus. Minta ampun ya. Anda yang nggak pernah diakonia, Anda yang masih memendam kemarahan, Anda yang pendam dendam, Anda yang punya pendingan dosa, minta ampun sama Tuhan. Anda yang punya masa lalu traumatis, minta ampun sama Tuhan. Makanya stres, nggak heran Anda stres, nggak heran depresi mak akut, ya, mak akut. Kena mak akut. Anda tahu nggak sembuhnya dari mak akut? Sembuh dari depresi itu sembuh sendiri mak akut itu. Puasa yang rajin. Puasa yang rajin itu menurunkan depresi ya. Percaya apa enggak? Wah saya puasa, nggak bisa puasa Pak, saya kena mak akut. Oh salah kamu, ke dokter deh tanya. Pasti obatnya suruh puasa kamu. Karena kamu makanya nggak karu-karuan. Ya coba ke dokter tanya, obatnya puasa mak akut itu. Saya dulu mak akut ya, begitu saya rajin puasa, berhenti loh. Istri saya itu dulu wah saya paling pusing dikit-dikit mak, dikit-dikit mak. Kalau ngajak istri saya pergi itu paling pusing. Tetapi ketika waktu kami kena masalah besar, 6 bulan dia puasa, sembuh sendiri, malah saya yang kena mak, karena pas saya stres. Sempat stres saya kan, saya kira saya yang kena mak, tapi nggak akut ya. Istri saya itu sembuh sendiri, karena dia sering puasa itu ya. Aneh ya, dia tuh kalau makan obat mak itu, Promak itu kayak makan permen itu loh, kayak makan kuaci. Sehari itu bisa 3-5 kali, pokoknya kayak makan kuaci itu kalau minum obat mak itu dia. Tetapi waktu dia puasa malah sembuh ya. Haleluya. Engkau Allah yang sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku, Engkau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Kiranya rema yang dari Tuhan Yesus menyembuhkan sakitmu, memulihkan hidupmu, menyembuhkan tulang-tulangmu dan hatimu terobati. Rema dari Tuhan Yesus yang akan membuat terobosan dalam hidupmu. Haleluya.